Saat ini sudah jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Sudah ketemu dengan Pak Andika? Sudah, saya sering diskusi kok dengan beliau itu. Oh ya? Iya, di Markas Besar Angkatan Darat. Kita memberikan masukan. Oke. Rakyat Indonesia itu berada di daratan itu dia tidak merdeka. Kepala Staf Angkatan Darat. Iya. Dia melihat nih ada persoalan nih. Mhm. Ya, si Brigjen Junior Tumilaar saya nih. Iya. Ini dia menulis surat nih kepada Kapolri. Mhm. Pengambilan keputusan oleh Presiden terhadap dipilihnya Bapak Jenderal Andika Perkasa itu bukan suatu kebetulan, itu suatu penilaian. Halo sahabat, jumpa lagi dengan catatan Abraham Silaban. Tadinya dari layar, sekarang ketemu langsung dengan Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar. Apa kabar, Jenderal? Baik, sehat. Akhirnya bisa ketemu. Sederhana sekali ternyata orangnya, Jenderal ya. Itu memang bawaan dalam kehidupan ketentaran harus sederhana. Oh. Inilah Ya. aslinya beliau. Sebagaimana yang suka kita saksikan di layar kaca, sebagaimana yang suka kita lihat statement-statementnya, nggak pernah berubah, orang yang penuh integritas. Maka dari itu, Jenderal, Ya. saya harus mengaku dengan Jenderal. Ini Ya. kan pertemuan yang jarang terjadi dan pada akhirnya ini baru kita bisa ketemu Jenderal. Ya. Saya mengidolakan dua tokoh yang sering di layar kaca. Yang pertama, Jenderal, Batman. Tokoh fiksi ini melawan kejahatan malam hari dan meninggalkan tanda. Ya. Dan lawan-lawan utamanya pun adalah bagian dari penegak hukum yang korup. Ya. Yang kedua, tokoh nyata, Brigadir Jenderal Junior Tumilaar. Ya. Saya mengidolakan Anda karena Anda adalah orang yang berani di luar jalur untuk memastikan keadilan. Tapi selama ini berproses, apa yang berubah, Jenderal, dari kehidupan sekarang? Ya, memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak merubah terhadap prinsip-prinsip kehidupan. Iya. Ya, diantaranya tadi kesederhanaan ya. Mhm. Nah, di dalam kemiliteran itu, saya sudah 33 tahun dinas kemiliteran, Mhm. baik di Pulau Papua maupun di Pulau Sumatera, Kalimantan, di Jawa maupun di Maluku. Mhm. TNI ya, tentara, apalagi saya di darat itu ada hal kesamaan bahwa kita harus bersama-sama menghadapi situasi perkembangan di negara kita. Ya, sebenarnya bukan surat terbuka, itu surat terbatas ya. Mhm. Terbatas atau konfidensial. Nah, itu bukan suatu kebetulan, bukan suatu rekayasa atau dorongan dari katakanlah pihak tertentu dari lingkungan Iya, iya. ketentaraan. Tidak, itu dari pribadi murni. Persoalan tanah itu ya yang dimiliki oleh masyarakat itu, rakyat miskin, itu dia kan sudah terregister. Kemudian ada juga putusan Mahkamah Agung Yang menguatkan itu. yang Oke. menguatkan Ya. dan beberapa tempat. Dan itu di ujung dari suatu komando teritorial yaitu Kodam, Kodam, Korem, Kodim, Iya. Koramil, kemudian Babinsa, Iya. itu rakyat itu minta perlindungan. Oke. Dan ini fenomena ini rupanya bukan di daerah Sulawesi Utara, Iya. dalam hal ini Minahasa, tidak. Itu semua. Baik. Dari banyak pelosok negeri ya sebetulnya, Jenderal. Itu kan sudah Jenderal jabarkan, sudah banyak. Betul. Tapi ini sedang berproses. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Tapi yang bagaimanapun kita lihat saat ini adalah Jenderal saat ini sudah tidak lagi jadi Irdam. Saat ini sudah jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Sudah ketemu dengan Pak Andika? Sudah, saya sering diskusi kok dengan beliau itu. Oh ya? Iya, jadi saya berdiskusi dan mendapat arahan. Arahannya ya kita, intinya begini, bagaimana penguatan kita, khususnya kesiapsiagaan dari satu ketentaraan itu, mengantisipasi yang namanya dengan terminologi ya, singkatan ya, AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Nah sekarang, apakah Indonesia ini akan mengalami seperti ancaman, gangguan, hambatan, tantangan? Pasti. Nah, Persis. sekarang tentaranya tuh gimana?
Nah, saya setiap hari, karena saya staf dari Kasat itu, staf khusus Kasat dengan staf ahli Kasat yang lain itu sering berdiskusi untuk menghadapi AGHT itu ya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Oke. Contohnya sekarang ya, masalah keadilan, keadilan kepemilikan tanah. Nah, kita jangan lupa ketentaraan Indonesia itu juga melaksanakan konstitusi, yaitu apa? Oke. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia itu berada di daratan, itu dia tidak merdeka. Persis. Ya buat apa hidup ini kalau digusur-gusur ke sana kemari? Ya, ya. Nah sekarang Babinsa itu bagian dari pertahanan di darat ya, dari kita. Kemudian dia mendengar minta perlindungan dari rakyat, dari masyarakat. Masa tidak didengar? Persis. Nah, oleh sebab itu saya bagian dari ketentaraan khususnya TNI Angkatan Darat dan bersama dengan para perwira di markas besar Angkatan Darat, kita diskusikan bagaimana kita menghadapi ini. Kita memberikan masukan. Oke. Nah, gitu. Oke. Untuk Jenderal Andika sendiri yang kemudian dalam tanda kutip ya mengangkat Anda sebagai staf khusus, dinilai sebagian kalangan adalah untuk menyelamatkan karir Anda, untuk menyelamatkan sosok Jenderal Junior Tumilaar yang terancam sanksi pidana militer. Sebagian kalangan menilai Anda disanksi dan diparkir saja di sana. Benarnya seperti apa sih Jenderal kalau bisa diceritakan? Jadi kalau misalnya dikatakan saya sanksi, diberi sanksi ya, Dicopot. atau hukuman lah ya, bukan. Begini, seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin dari TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat, Iya. dia melihat nih ada persoalan nih, ya si Brigjen Junior Tumilaar saya nih. Iya. Ini dia menulis surat nih kepada Kapolri. Ini apakah saya diberi sanksi dicopot? Tidak. Apakah ini suatu menyelamatkan? Tidak juga. Nah, Jadi rotasi jabatan itu biasa-biasa saja. kalau rotasi jabatan, pindah, saya kan sudah 1,5 tahun, udah 18 bulan di sana. Iya, iya. Satu ya. Yang kedua, apakah itu hukuman? Tidak. Oke. Karena begini, yang dikatakan hukuman itu kan berarti kan ada proses pengadilan ya. Persis. Apakah saya sudah diproses pengadilan? Iya. Kan belum. Iya. Nah, dinyatakan bersalah tidak? Belum juga. Nah, jadi kalau saya diproses dalam oleh polisi militer Angkatan Darat di Gambir itu ya, apakah itu suatu pengadilan? Bukan. Nah, hasilnya bagaimana? Kita tunggu. Persis, itu yang gitu. saya katakan tadi. Tapi kita kembali lagi bahwa tugas Anda saat ini adalah bagaimana membentuk suatu kajian dan memberikan masukan-masukan kepada Jenderal Andika Perkasa yang tak lain dan tak bukan adalah calon Panglima TNI pilihan Presiden. Saya pikir itu tadi yang saya mulai, Jenderal, bahwa tidak ada yang kebetulan. Ya. Kita sepakat itu tidak ada yang kebetulan. Ya. Apalagi isu yang terjadi saat ini adalah isu yang sudah menjadi konsumsi publik, dan saya pikir juga seorang presiden juga pasti mendengarkan aspirasi masyarakat, begitu. Ya. Jenderal kemudian sudah ada saat ini di belakang Jenderal TNI Andika Perkasa. Pada akhirnya ya Jenderal Andika Perkasa lah yang akhirnya dipilih presiden untuk menjadi Panglima TNI. Kalau menurut Anda bagaimana membaca situasi ini sebetulnya, Jenderal? Kalau dari Anda pribadi deh, Jenderal. Gini, pengambilan keputusan oleh presiden terhadap dipilihnya Bapak Jenderal Andika Perkasa itu bukan suatu kebetulan, itu suatu penilaian. Persis. Terus bagaimana saya menanggapi terhadap ini? Oh, saya sangat senang. Senang? Sangat senang. Kenapa? Begini, bukan karena saya sebagai tentara darat, tidak. Saya sangat senang. Pilihan ini kan
pilihan presiden. Dan kemudian cara memandang dalam suatu peperangan ya. Peperangan tuh dimenangkan pasti di darat. Nah, gitu ya. Saya dosen militer saya. Iya. Jadi kalau namanya suatu pertempuran atau peperangan itu ditentukan di darat. Mau kita menang unggul di udara, di laut, ya mohon maaf ini. Bagi kawan-kawan saya yang berada di matra udara dan laut. Peperangan itu ditentukan di darat. Nah, walaupun kita unggul di udara maupun di laut. Nanti di dalam pertempuran di darat itu barulah siapa yang bisa menundukkan. Nah, gitu ya. Oke, itu dalam teori perang, ya, dalam teori pertempuran. Tapi di dalam pandangan saya pribadi, sesuai dengan apa yang saya tulis di tulisan tangan saya kepada Kapolri, itu persoalan kondisi sosial. Nah, yang bisa menguasai konsentrasi kekuatan digelar kekuatan kita di darat ini, itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Misalnya begini, Indonesia ini dari segi geopolitik, kekuatan kita dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Persis. Contoh Amerika, Cina. Ya, Australia, dengan Commonwealth-nya. Itu mereka sudah tergelar, terutama sekarang konflik Laut Cina Selatan. Persis. Nah, yang bisa mengantisipasi kita masalah untuk pertempuran, bagaimana tahapan untuk kita siapkan apabila secara fisik ya. Secara fisik itu kita siapkan dari sekarang dan itu kita latih. Nah, sekarang siapa yang bisa mengerti tentang kekuatan di darat itu? Ya Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, kemudian kita tahu perang sekarang itu perang proxy. Proxy war. Proxy war ya. Nah, perang proxy itu bisa dimulai dari dalam Indonesia. Nah, sekarang yang bisa mengerti di daratan itu siapa? Kepala Staf Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat. Apabila suatu saat kita didatangi oleh musuh secara fisik, nah di darat kita sudah siapkan yang paling mengerti Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi tanpa kita mengerdilkan. Mengerdilkan tidak. Laut, udara itu suatu combine, gabungan. Jadi kita kalau dalam beroperasi, bertempur atau berperang, pasti kita melibatkan seluruh angkatan. Yang disebut sekarang ada TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara. Nah, yang disebut ini adalah komponen utama. Jangan lupa, di dalam pertahanan negara kita ada komponen utama, ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, sekarang oleh Menteri Pertahanan kita siapkan namanya komponen cadangan, Komcat. Kemudian komponen pendukung, terserahlah apa sumber daya lainnya. Nah, sekarang ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, jadi untuk komponen cadangan ini kan dilatih, yang disebut rakyat terlatih. Nah, sekarang rakyat terlatih berada di mana? Kan di darat. Nanti akan diatur sedemikian rupa, dibina oleh komando teritorial. Dalam hal ini Kodam, Korem, Kodim, ya. Nah, terus artinya begini, yang mengerti tentang hal itu siapa? Kan pasti Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, itu kita siapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, itulah makanya saya senang dengan perkembangan ini, ya buat beliau itulah. Persis. Kok yang saya tangkap malah seperti membela betul yang namanya TNI Angkatan Darat, bukan hanya karena ada di situ ya, Jenderal. Tapi karena menarik kita berdiskusi dengan beliau, karena beliau ini adalah seorang jenderal intelektual menurut saya. Jenderal sudah sebutkan pengajar juga kan? Ya, saya dosen 5 tahun di Sekolah Staf Komando dan Angkatan Darat, Sesquad. Betul. Berarti apa yang Anda sampaikan saat ini bukan hanya karena Anda di Angkatan Darat merasa bahwa ini adalah korps di mana Anda dilahirkan dan dibesarkan. Ya, begini. Saya juga pengajar
di Sesko AL. Sudah. Oke. Saya juga sudah mengajar di Sesko AU. Nah, saya juga sering berkomunikasi dengan kawan-kawan saya di kepolisian. Ya seperti sekarang Kepala BNN itu kan kawan saya tuh. Pak Petrus Golose. Ya. Boy Rafli, Kepala BNPT itu kawan saya. Artinya begini, Pak Idam Aziz mantan Kapolri. Artinya mereka kawan saya yang berada di institusi kepolisian Republik Indonesia, berada sekarang Kepala Staf Angkatan Laut, itu kawan saya. Oke. Pak Yudo. Yudo Margono. Yudo Margono. Kemudian Kepala Staf Angkatan Udara. Iya. Itu juga kolega kami. Beliau lulusan 88B ya. Oke. Artinya mereka kenal dan saya tidak fanatik banget ya, sama. Dan di dalam kita perjuangan untuk mempertahankan negara ini dari segi pertahanan maupun dalam keamanan negara ya. Nah, ini tanda kutip ya. Jangan keamanan itu disamakan miliknya Polri. Kalau menurut saya keliru itu. Tolong jangan diajarkan bangsa Indonesia ini dengan istilah-istilah yang bodoh. Maksud saya keamanan itu milik Polri. Salah itu. Kemudian pertahanan ya milik tentara, TNI. Tidak. Keamanan juga milik tentara gitu ya. Keamanan negara loh. Gitu. Oke. Jadi terlepas dari itu semua, Jenderal, banyak anggapan yang menilai bahwa ini seharusnya jatah Kepala Staf Angkatan Laut. Rotasi itu harus dilakukan atas nama undang-undang begitu, Jenderal, agar tidak terjadi gengsi antara satu matra yang lainnya demi terjalinnya soliditas TNI, Jenderal. Bagaimana Anda melihatnya? Gini, Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu tidak dikatakan bahwa harus bergantian. Yang penting dia di sana dijelaskan pernah sebagai kepala staf gitu ya. Kemudian untuk bergiliran itu bukan menyatakan bahwa setelah angkatan darat, angkatan laut, angkatan laut, angkatan udara, bukan begitu pengertiannya. Itu kan haknya itu ada di presiden. Prerogatif presiden. Silakan aja. Nah, cuma saya bilang begini. Kalau seandainya kita berdiskusi nih ya, saya berdiskusi dengan kawan-kawan, dengan senior saya juga ada. Kalau misalnya memang ditentukan suatu rotasi bergiliran, berarti harus ada penjelasan waktunya juga ditentukan. Sekarang saya tanya, Panglima TNI yang sekarang itu sudah berapa tahun? Kan udah 4 tahun lebih. Persis. Nah artinya, yang lain tuh kenapa ada yang cuma 2 tahun? Nah, kalau mau pakai giliran kayak begitu, ya ditentukan waktunya juga. Nah sekarang kalau misalnya yang 1-2 tahun, yang 1-4 tahun, nanti kalau pakai giliran, nanti susah dong. Gitu. Nggak bisa, nggak logis lah itu. Nah, jadi penjelasan-penjelasan begitu jangan dipelintir seolah-olah kalau setelah angkatan udara maka harus angkatan laut. Itu hak prerogatifnya presiden. Makanya kalau mau dibikin kayak begitu giliran dijelaskan dong. Nah, siapa yang buat itu undang-undang? Ya tanya aja ke DPR. Kan gitu ya. Persis, Jenderal. Panglima TNI yang ada sekarang ini dicalonkan dalam hal ini Jenderal Andika Perkasa itu beliau sangat jelas karena beliau mantan Pangkostrat. Iya. Dia adalah Danpas Pampres zaman Pak Jokowi. Jadi orang akan menilai ada faktor kedekatan di sana. Belum lagi dinilai ada unsur politik di balik ini semua. Harusnya giliran Matra Laut, kemudian kok tiba-tiba jadi Jenderal Andika Perkasa, ya Kepala Staf Angkatan Darat, yang staf khususnya adalah Anda. Kalau Anda bisa jelaskan, betul tidak ada intervensi politik dalam penentuan Panglima TNI?